Pernahkah Anda menatap langit berbintang, merasakan koneksi dengan sesuatu yang begitu luas, namun di sisi lain, ide untuk pergi ke gereja atau masjid justru menimbulkan penolakan dalam hati Anda? Apakah Anda akrab dengan perasaan menemukan makna mendalam dalam musik, seni, atau alam yang rasanya tidak bisa diwadahi oleh kitab suci manapun? Jika ya, Anda tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia saat ini menyebut diri mereka spiritual tapi tidak religius. Tapi, apa sebenarnya artinya ini? Apakah ini hanya label trendy bagi mereka yang bingung? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya, yaitu jalan yang mendalam, sadar, dan sepenuhnya sah menuju makna hidup? Dalam video ini, kita akan memulai sebuah perjalanan menarik untuk memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Kita tidak hanya akan mendefinisikan, melainkan juga akan mengupas tuntas konsep ini hingga ke akarnya. Kita akan membongkar mitos utama yang menghalangi jutaan orang menemukan harmoni. Dan saya janji, di akhir video ini, Anda akan melihat dunia batin Anda dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dan pertanyaan utama yang akan kita jawab adalah, mungkinkah membangun kehidupan yang utuh dan bermakna dengan berlandaskan pada spiritualitas namun meninggalkan unsur agama? Mari kita cari tahu. Untuk memahami mengapa kini banyak orang memisahkan spiritualitas dari agama, kita perlu mundur sejenak ke masa lalu. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, kedua konsep ini tak terpisahkan, ibarat anak kembar. Agama adalah wadah utama, dan pada dasarnya satu-satunya bagi pengalaman spiritual. Agama menawarkan jawaban atas semua pertanyaan. Dari mana kita berasal, kemana kita menuju, bagaimana cara hidup yang benar, serta apa itu baik dan buruk. Strukturnya jelas. Ada Tuhan atau dewa-dewi, ada kitab suci, ada para nabi, ada institusi seperti gereja atau masjid yang menafsirkan teks-teks tersebut, dan ada ritual yang menghubungkan manusia dengan unsur ilahi. Sistem ini berfungsi selama berabad-abad, menjamin kohesi sosial, memberikan panduan moral, dan menawarkan penghiburan di hadapan kekacauan dan kematian. Namun, segalanya mulai berubah sejak era pencerahan, Enlightenment, di abad ke-17 dan ke-18. Para filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Kant menempatkan akal budi manusia di garis depan. Mereka menyerukan agar otoritas dipertanyakan, termasuk otoritas agama. Gagasan bahwa manusia melalui pikirannya sendiri dapat memahami kebenaran, mulai mengikis monopoli agama atas spiritualitas secara perlahan. Kemudian, pada abad ke-19, kaum transendentalis Amerika seperti Ralph Waldo Emerson dan Henry David Thoreau melangkah lebih jauh. Mereka menyatakan bahwa unsur ilahi dapat ditemukan bukan di gereja, melainkan di alam dan di kedalaman jiwa seseorang. Ide-ide mereka tentang kemandirian dan pengalaman spiritual pribadi menjadi cikal bakal gerakan modern spiritual tapi tidak religius. Lalu, abad ke-20 dengan terobosan ilmiah, globalisasi, perang, dan revolusi budaya benar-benar mengguncang tatanan lama. Orang-orang mendapatkan akses ke informasi global, mengenal praktik timur seperti Buddhisme dan yoga, sementara psikologi mulai menawarkan cara-cara non-religius untuk memahami diri sendiri. Dan kini kita berada di abad ke-21, di mana individualisme dihargai lebih tinggi dari sebelumnya, dan frasa saya spiritual tapi tidak religius tidak hanya menjadi mungkin, namun bagi banyak orang, itu adalah satu-satunya deskripsi yang jujur tentang pandangan dunia mereka. Baik, mari kita mulai dari pondasi yang paling mendasar. Untuk memahami perbedaan antara spiritualitas dan agama, kita perlu memberikan definisi kerja yang jelas dan fungsional bagi keduanya. Seringkali, kedua kata ini digunakan secara bergantian seolah-olah sinonim. Padahal, membedakannya sama pentingnya dengan membedakan antara resep dan hidangan yang sudah matang. Intinya, agama adalah sebuah sistem yang terorganisir. Bayangkan sebuah rumah besar dan kokoh yang telah dibangun selama berabad-abad. Rumah ini punya pondasi, yaitu dogma. Dogma adalah seperangkat pernyataan yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu dibuktikan. Ini adalah keyakinan yang diterima secara mutlak. Contohnya, dogma Trinitas dalam kekristenan atau ajaran tentang kehamilan tak bernoda. Rumah ini memiliki dinding, yaitu teks suci, seperti Alkitab, Al-Quran, atau Taurat. Di dalamnya termuat aturan, sejarah, dan perintah-perintah ilahi. Ada atapnya, yaitu struktur kelembagaan atau institusional, gereja, masjid, sinagoga, lengkap dengan hierarkinya seperti paus, imam, atau rabbi.
Struktur ini berfungsi melindungi ajaran dan menyebarkannya. Ada jendela dan pintu, yaitu ritual dan upacara, seperti pembaptisan, salat, atau sabat. Ini adalah titik masuk ke ruang sakral dan cara berinteraksi dengan yang ilahi. Dan yang terakhir, penghuni rumah ini adalah umat, komunitas orang-orang beriman yang dipersatukan oleh kepercayaan dan praktik yang sama. Dengan demikian, agama menawarkan peta yang sudah jadi, panduan hidup yang sangat terperinci. Ia memberitahu Anda apa yang harus diyakini, bagaimana cara berdoa, bagaimana bersikap, apa yang boleh dimakan, dan dengan siapa Anda boleh tidur. Ini adalah jalur kolektif yang terstruktur. Jalur ini memberikan rasa memiliki, kejelasan, dan dukungan dari komunitas. Bagi jutaan orang di seluruh dunia, sistem ini memberikan penghiburan dan makna yang luar biasa. Namun, layaknya rumah manapun, ia memiliki aturannya sendiri, dan tidak semua orang bersedia atau ingin hidup di dalamnya sesuai dengan aturan tersebut. Ini adalah jalan eksternal yang sudah ditetapkan, yang diterima seseorang sebagai suatu kepastian. Contoh jelas dari sistem terstruktur yang menawarkan jawaban siap pakai untuk semua pertanyaan hidup adalah Katolisisme. Dengan hierarki yang jelas, mulai dari paus hingga pastor paroki, serta sakramen wajib dan hukum kanoniknya. Mari kita beralih membahas spiritualitas. Jika agama bisa diibaratkan rumah yang sudah dibangunkan untuk Anda, maka spiritualitas lebih menyerupai kompas dan seperangkat alat. Dengan alat ini, Anda sendirilah yang membangun tempat perlindungan Anda, atau sekadar menjelajahi dunia. Spiritualitas adalah pencarian batin yang sangat personal dan murni individu. Ia bukan sekadar sistem, melainkan sebuah proses berkelanjutan. Fokus utamanya bukanlah pada dogma, melainkan pada pengalaman dan penghayatan pribadi. Hal ini bisa berupa rasa kagum yang mendalam di hadapan keagungan alam, perasaan menyatu dengan seluruh eksistensi saat bermeditasi, pencerahan mendalam setelah mendengarkan sebuah karya musik, atau gelombang kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Spiritualitas tidak menuntut kepercayaan pada sosok Tuhan personal yang spesifik, seperti yang dikenal dalam agama-agama Abrahamik. Ia bisa terhubung dengan keyakinan pada kekuatan tak berwujud, energi, kesadaran semesta, kehidupan itu sendiri, atau hanya pada saling keterhubungan yang mendalam antara segala sesuatu. Berbeda dengan agama yang menyajikan peta siap pakai, spiritualitas adalah upaya Anda sendiri untuk menyusun peta tersebut. Pertanyaan utamanya bukanlah, apa yang harus saya yakini? Melainkan, apa yang saya rasakan? Apa yang bermakna bagi saya? Apa nilai-nilai inti saya? Dan bagaimana saya bisa hidup selaras dengan diri sendiri dan dunia? Daripada mengandalkan otoritas eksternal seperti pemuka agama atau kitab suci, otoritas utama adalah pengalaman batin, intuisi, dan suara hati nurani Anda sendiri. Alih-alih seperangkat ritual yang baku, seseorang justru bisa menciptakan ritualnya sendiri. Contohnya, bagi sebagian orang, menikmati secangkir kopi pagi dalam keheningan dengan kesadaran penuh terhadap momen yang ada bisa menjadi ritual yang jauh lebih bermakna daripada menghadiri kebaktian hari Minggu. Dengan demikian, spiritualitas bukanlah tentang mengikuti aturan, melainkan tentang mengajukan pertanyaan. Ini adalah jalan seorang penjelajah, bukan sekadar pengikut. Ini tidak berarti jalan spiritualitas lebih mudah. Sebaliknya, ia menuntut tanggung jawab yang lebih besar, introspeksi diri, dan keberanian, karena semua jawaban harus dicari di dalam diri, bukan hanya dalam teks-teks kuno. Ini adalah perjalanan batin yang bersifat individu, unik, dan otentik. Karena kita sudah membicarakan sejarah, mari kita gali lebih dalam lagi akar filosofis di balik pemisahan ini. Gagasan bahwa pengalaman pribadi bisa lebih penting daripada dogma tentu saja bukan hal yang baru lahir di abad ke-21. Di antara yang pertama kali mengembangkan pemikiran ini secara aktif dalam budaya barat adalah para filsuf dari era pencerahan. Mereka tidak harus semuanya ateis. Banyak di antara mereka adalah deis, artinya mereka percaya pada Tuhan pencipta yang menciptakan alam semesta seperti mekanisme jam, dan setelah itu tidak lagi ikut campur dalam urusannya. Bagi mereka, akal adalah alat utama untuk memperoleh pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang hal-hal ilahi. Mereka berpendapat bahwa hukum moral universal dapat disimpulkan melalui logika dan pengamatan terhadap alam, dan bukan hanya berasal dari wahyu yang tertulis dalam Alkitab. Mereka mengkritik keras iman buta, perang agama, dan kekuasaan gereja atas pikiran masyarakat.
Ini adalah dorongan kuat pertama menuju gagasan bahwa seseorang dapat memiliki koneksi dengan Yang Maha Tinggi tanpa melalui institusi resmi. Namun, puncak perkembangan spiritualitas individual terjadi di abad ke-19 di Amerika melalui gerakan transendentalisme. Para pemikir seperti Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, dan Margaret Fuller menjadi semacam nabi spiritualitas tanpa harus terikat pada agama formal. Dalam esainya yang berjudul Self-Reliance, mengandalkan diri sendiri, Emerson mengajak setiap orang untuk percaya pada intuisi mereka dan pandangan unik mereka tentang dunia. Alih-alih mengikuti tradisi secara membabi buta, ia menulis bahwa di dalam setiap orang terdapat sesuatu yang bersifat ilahi. Thoreau melangkah lebih jauh. Ia tinggal di gubuk dekat Walden Pond selama 2 tahun untuk menjalani hidup sederhana dan mencari kebenaran dalam kesendirian serta melalui interaksi dengan alam. Bukunya, Walden, or Life in the Woods, menjadi semacam kitab suci bagi mereka yang mencari spiritualitas dalam kesederhanaan dan keaslian, bukan dalam ritual gereja yang megah. Kaum transendentalis percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana, di setiap pohon, di setiap manusia, dan untuk berkomunikasi dengannya, kita tidak membutuhkan perantara. Gagasan mereka yang berani dan revolusioner pada zamannya meletakkan fondasi yang kuat bagi pemahaman spiritualitas modern sebagai sebuah perjalanan pribadi yang intim. Baiklah, kita sudah mengulas sisi sejarah dan filosofinya. Namun, mengapa saat ini begitu banyak orang yang memilih jalan spiritualitas independen? Mari kita telaah psikologi di balik fenomena ini. Apa yang mendorong manusia modern untuk mengatakan, terima kasih, tapi tidak lagi, pada agama yang terorganisir dan memutuskan untuk mengembara sendiri? Ada beberapa penyebab, dan akar masalahnya sangat dalam. Yang pertama, dan mungkin yang paling umum, adalah pengalaman pribadi yang buruk. Bagi sebagian besar dari mereka, agama dikaitkan dengan trauma. Ini bisa berupa pola asuh yang ketat, yang didasarkan pada rasa bersalah dan ketakutan, atau menghadapi kemunafikan, bahkan kekerasan dari para tokoh agama. Ketika sebuah sistem yang seharusnya menyebarkan cinta dan pencerahan justru membawa kepedihan dan kekecewaan, seseorang secara alamiah akan berpaling. Namun, kebutuhan akan makna hidup dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar tidak hilang. Saat itulah mereka mulai mencari di tempat lain, dengan ketentuan mereka sendiri, tanpa perlu khawatir akan terluka lagi. Alasan penting kedua adalah ketidakcocokan intelektual terhadap dogma. Manusia modern, yang dibesarkan di era ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis, seringkali kesulitan menerima keyakinan yang bertentangan dengan data sains atau logika dasar. Kisah-kisah tentang ular yang berbicara, banjir universal, atau konsepsi tanpa noda mungkin hanya dianggap sebagai mitos kuno. Mereka bisa menghormatinya sebagai warisan budaya, namun tidak dapat menjadikannya sebagai fondasi pandangan hidup mereka. Selain itu, banyak dogma terlihat usang secara moral. Contohnya adalah perlakuan beberapa agama terhadap perempuan, komunitas LGBTQ, atau kelompok keyakinan lain. Alasan ketiga adalah dorongan kuat menuju kebebasan pribadi dan otentisitas. Dalam budaya kita, yang sangat menjunjung tinggi individualitas, gagasan untuk mengikuti seperangkat aturan yang seragam bagi semua orang terasa seperti belenggu. Orang ingin menentukan sendiri apa yang mereka yakini dan bagaimana mereka menjalani hidup. Mereka ingin membangun sistem nilai yang mencerminkan pengalaman unik mereka, alih-alih menerima paket siap pakai yang diciptakan ribuan tahun lalu dalam konteks budaya yang sangat berbeda. Ini bukan sekadar memberontak, melainkan keinginan mendalam untuk hidup harmonis dengan diri sendiri. Ini adalah penolakan terhadap otoritas eksternal, digantikan oleh otoritas internal, yaitu suara hati, sanubari, dan akal sehat mereka. Lalu, bagaimana dengan sains? Banyak orang mengira sains dan spiritualitas adalah dua musuh bebuyutan, ibarat minyak dan air. Sains fokus pada fakta, materi, dan objektivitas, sementara spiritualitas berbicara tentang perasaan, keyakinan, dan subjektivitas. Tapi, apakah benar begitu? Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi titik temu yang mengejutkan antara kedua dunia ini. Hal ini sekaligus menghancurkan salah satu mitos utama, bahwa menjadi spiritual berarti harus anti-sains. Mari kita lihat bidang neurobiologi. Dengan teknologi seperti Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI, para ilmuwan kini secara harfiah dapat melihat ke dalam otak seseorang yang sedang bermeditasi atau mengalami pengalaman mistis. Dan apa yang mereka temukan?
Penelitian yang dilakukan, misalnya oleh ahli neurobiologi Richard Davidson, menunjukkan bahwa praktik meditasi kesadaran penuh yang berkelanjutan menghasilkan perubahan nyata dan terukur pada struktur dan fungsi otak. Orang yang bermeditasi mengalami peningkatan kepadatan materi abu-abu di area yang berhubungan dengan perhatian, kesadaran diri, dan kasih sayang, seperti korteks prefrontal dan insula. Pada saat yang sama, aktivitas di amigdala, pusat rasa takut dan kecemasan menurun. Ini bukan sekadar orang merasa lebih tenang. Ini adalah perubahan fisiologis yang objektif. Bidang lain yang menarik adalah penelitian psikedelik yang dilakukan di institusi bergengsi seperti Johns Hopkins University. Di bawah pengawasan medis yang ketat, para peserta diberikan psilocybin, zat aktif yang ditemukan dalam jamur ajaib. Mayoritas dari mereka melaporkan mengalami pengalaman mistis yang mendalam, rasa kesatuan dengan segala yang ada, peleburan ego dan perasaan sakral. Pengalaman ini seringkali menghasilkan perubahan positif jangka panjang dalam kepribadian. Orang menjadi lebih terbuka, lebih baik hati, dan kurang takut akan kematian. Dan lagi-lagi, para ilmuwan melihat apa yang terjadi di otak. Zat psikedelik secara sementara mematikan jaringan mode default mode network. Jaringan yang bertanggung jawab atas ego kita, dan memungkinkan berbagai bagian otak berkomunikasi lebih bebas satu sama lain. Dengan demikian, sains tidak menyangkal spiritualitas, melainkan mulai menemukan dasar fisiologisnya. Sains menunjukkan bahwa pengalaman spiritual bukanlah khayalan, melainkan keadaan kesadaran nyata yang dapat dipelajari dan memberikan dampak mendalam pada kesejahteraan kita. Mari kita bahas salah satu mitos dan tuduhan paling umum yang sering dialamatkan pada mereka yang menempuh jalan spiritual di luar batas agama formal. Tuduhannya kurang lebih begini. Spiritualitas kalian itu hanyalah egoisme belaka. Ini adalah agama yang nyaman untuk diri sendiri, di mana Anda adalah Tuhan bagi diri Anda sendiri, melakukan apapun yang disukai, dan tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Itu hanyalah pemanjaan diri dengan label yang indah. Argumen ini sering dilontarkan oleh penganut agama tradisional, dan sekilas, ia mungkin terdengar meyakinkan. Lagi pula, jika tidak ada Tuhan eksternal yang menghakimi Anda, dan tidak ada komunitas tempat Anda bertanggung jawab, bukankah semua ini hanya akan berubah menjadi narsisme spiritual? Mari kita telaah lebih dalam. Kritik ini mengabaikan satu poin penting. Spiritualitas sejati dan mendalam bukanlah tentang merasa nyaman 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini bukan salon spa untuk jiwa. Sebaliknya, ini seringkali merupakan jalan penemuan diri yang sulit dan tidak nyaman. Ini membutuhkan keberanian untuk menengok ke sudut gelap diri, mengakui kelemahan dan menyembuhkan trauma. Jalan ini menuntut tanggung jawab pribadi yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti aturan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan kambing hitam, atau dari siapa Anda bisa menerima pengampunan. Terlebih lagi, inti dari sebagian besar jalan spiritual, sama halnya dengan agama, adalah gagasan tentang transendensi, yakni melampaui diri kita yang kecil. Hasil utama dari pertumbuhan spiritual bukanlah penguatan ego, melainkan pelemahan atau bahkan pelarutan ego itu sendiri. Ketika seseorang melalui meditasi, interaksi dengan alam, atau tindakan welas asih, mulai merasakan koneksi mendalam dengan manusia lain, hewan, dan planet ini, keinginan egoisnya akan meredup. Ia mulai memahami bahwa kerugian yang ditimbulkan pada orang lain adalah kerugian yang ditimbulkan pada dirinya sendiri, karena kita semua adalah bagian dari keseluruhan yang sama. Alih-alih egosentrisme, muncullah ekosentrisme atau humansentrisme, yakni berpusat pada kemanusiaan. Tujuannya bukan lagi keselamatan pribadi di akhirat, melainkan pengabdian pada kehidupan di sini dan saat ini. Banyak orang yang spiritual namun tidak religius adalah sukarelawan aktif, pelindung lingkungan, dan pejuang keadilan sosial. Kompas moral mereka, yang didasarkan pada empati dan rasa keterhubungan, seringkali sama andalnya dengan kompas yang didasarkan pada rasa takut akan hukuman ilahi. Jadi, mitos spiritualitas sebagai egoisme adalah kesalahpahaman besar yang keliru menyamakan perjalanan individu dengan tujuan yang berpusat pada diri sendiri. Baik, kita sudah banyak membahas teori, tapi bagaimana penerapannya dalam praktik? Alat apa yang sebenarnya digunakan orang-orang dalam perjalanan menuju kesadaran diri ini? Mari kita bahas salah satu praktik yang paling mendasar dan populer, kesadaran penuh, atau yang kita kenal sebagai mindfulness. Banyak yang pernah mendengar kata ini, tapi seringkali salah memahaminya. Mindfulness itu bukan sekadar relaksasi,
bukan upaya untuk mengosongkan pikiran dari semua ide, dan pastinya bukan sihir atau praktik esoteris. Ini adalah keterampilan yang sangat spesifik, yang bisa dan harus kita latih, persis seperti melatih otot di pusat kebugaran. Intinya, kesadaran penuh adalah kemampuan untuk mengarahkan seluruh perhatian kita pada momen saat ini, tanpa adanya penghakiman. Kedengarannya mudah, tapi coba saja. Duduklah sekarang juga, dan selama 1 menit, cukup amati napas Anda. Anda akan terkejut betapa cepatnya pikiran Anda akan melayang, entah itu ke masa lalu, masa depan, daftar tugas, kecemasan, atau fantasi. Pikiran kita adalah mesin penghasil ide, dan sebagian besar waktu, kita sepenuhnya larut dalam alirannya. Kita tidak mengendalikannya, justru ia yang mengendalikan kita. Praktik kesadaran penuh adalah cara kita untuk mengambil kembali kendali tersebut. Meditasi mindfulness klasik mengharuskan kita duduk dalam posisi yang nyaman, lalu mengarahkan perhatian pada suatu objek, paling umum pada sensasi yang ditimbulkan oleh napas. Ketika pikiran teralihkan, dan percayalah, ini akan terjadi ribuan kali, tugas Anda bukan menyalahkan diri sendiri, melainkan dengan lembut dan ramah menyadarinya, lalu mengembalikan fokus kembali ke napas. Setiap kali Anda kembali, itu adalah satu repetisi atau ulangan yang menguatkan otot perhatian Anda. Apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Pertama, Anda mulai melihat pikiran dan emosi Anda dari sudut pandang seorang pengamat, bukan lagi menjadi budak mereka. Anda menyadari bahwa diri Anda bukanlah kecemasan, bukan juga amarah. Anda adalah wadah, ruang di mana emosi-emosi tersebut muncul dan kemudian menghilang. Ini memberikan kebebasan yang sangat besar. Kedua, Anda mulai benar-benar menghayati hidup Anda. Alih-alih menyeruput teh sambil memikirkan pekerjaan, Anda murni hanya menikmati teh itu, merasakan rasa, kehangatan, dan aromanya. Hidup Anda yang tadinya hitam putih akan berubah menjadi penuh warna. Meskipun praktik ini datang ke barat dari ajaran Buddhisme, kini mindfulness diajarkan dalam konteks yang benar-benar sekuler, di perusahaan, sekolah, rumah sakit, bahkan di lingkungan militer. Efektivitasnya dalam mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi telah dibuktikan oleh ratusan penelitian ilmiah. Ini adalah contoh sempurna dari praktik rohani yang dapat diakses oleh siapa saja, terlepas dari keyakinan atau agama mereka. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai perangkat praktis kita. Praktik penting kedua bagi banyak pencari spiritual adalah membangun hubungan yang mendalam dengan alam. Tentu saja, ini bukanlah hal baru. Sejak zaman dahulu kala, manusia telah merasakan kehadiran sesuatu yang sakral di alam. Para dukun, druid, taois, dan kaum transendentalis yang telah kita sebutkan, semuanya mendapatkan kebijaksanaan dan kekuatan melalui interaksi dengan hutan, gunung, dan sungai. Di dunia modern, di mana sebagian besar dari kita hidup di hutan beton dan terputus dari ritme alami, kebutuhan akan hubungan dengan alam ini menjadi sangat mendesak. Mengapa alam memiliki kekuatan spiritual yang sedemikian rupa? Pertama, alam menarik kita keluar dari dunia kecil kita yang egois dan berpusat pada diri sendiri. Ketika Anda berdiri di puncak gunung, melihat lembah yang terbentang di bawah, atau saat Anda menatap Bima Sakti di malam hari, masalah pribadi Anda, kecemasan kerja, atau pertengkaran dengan orang terdekat tiba-tiba terasa sangat kecil. Alam memberi kita rasa perspektif. Ia mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua daripada kehidupan kita yang singkat. Pengalaman rasa takjub ini, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian psikologi, membuat kita menjadi lebih murah hati, lebih baik, dan tidak terlalu fokus pada diri sendiri. Kedua, alam adalah guru besar mengenai siklus dan penerimaan. Ia mengajarkan bahwa musim semi selalu datang setelah musim dingin, bahwa kematian dan kelahiran adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dengan mengamati bagaimana pohon tua tumbang dan menjadi makanan bagi kehidupan baru, kita dapat belajar menerima perubahan dan kehilangan yang tak terhindarkan dalam hidup kita sendiri. Bagaimana cara mempraktikkannya? Ini tidak harus berarti pindah ke hutan belantara selama sebulan penuh. Anda bisa memulainya dari hal kecil. Carilah taman terdekat dan berjalan-jalanlah di sana tanpa membawa ponsel atau headphone. Rasakan tanah di bawah kaki Anda, sentuh kulit pohon, dengarkan kicauan burung. Anda juga bisa memelihara tanaman hias dan merawatnya. Secara sadar, amati perubahan musim, tandai hari-hari solstice dan equinox.
Bagi banyak orang, tindakan sederhana ini menjadi bentuk meditasi, cara untuk membumi, dan merasakan rasa kepemilikan kita pada dunia ini. Pendekatan ini, yang kadang-kadang disebut ekospiritualitas, menjadi semakin populer karena tidak hanya memberi makan jiwa, tetapi juga memotivasi kita untuk peduli terhadap planet kita, satu-satunya rumah kita. Jalur ketiga yang paling kuat menuju pengalaman spiritual, yang sama sekali tidak menuntut kita untuk percaya pada dogma, adalah seni dan kreativitas. Pernahkah Anda merenungkan, mengapa musik bisa membuat Anda meneteskan air mata? Mengapa sebuah lukisan mampu memukau Anda, dan mengapa sebuah puisi bisa membuat jantung berdebar lebih kencang? Jawabannya, karena seni adalah bahasa jiwa. Ia berkomunikasi dengan kita pada tingkat yang jauh melampaui logika dan kata-kata. Seni mampu memicu apa yang oleh psikolog Abraham Maslow disebut sebagai pengalaman puncak, yaitu momen euforia murni, pencerahan dan rasa menyatu dengan alam semesta. Pengalaman-pengalaman seperti ini pada dasarnya adalah pengalaman spiritual. Hebatnya lagi, jalur ini bekerja dua arah, baik bagi mereka yang mengapresiasi seni, maupun bagi mereka yang menciptakannya. Ketika Anda tenggelam sepenuhnya dalam mendengarkan simfoni Bach atau menatap Malam Berbintang milik Van Gogh, ego Anda akan surut sejenak. Anda berhenti memikirkan diri sendiri dan masalah-masalah Anda. Yang ada hanyalah Anda dan karya seni itu sendiri. Ini adalah momen kehadiran murni dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, dengan kejeniusan sang seniman, dengan emosi universal manusia, dengan keindahan itu sendiri. Ini bisa menjadi pengalaman spiritual yang sama mendalamnya dengan berdoa di dalam kuil. Di sisi lain, proses kreasi itu sendiri bisa menjadi praktik spiritual yang kuat. Ketika seorang seniman, musisi, penulis, atau bahkan seorang pembuat tembikar tenggelam sepenuhnya dalam pekerjaannya, ia memasuki kondisi yang oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi disebut sebagai mengalir atau flow. Dalam kondisi ini, rasa waktu menghilang, kesadaran diri lenyap, yang tersisa hanya aksi dan penyatuan total dengannya. Banyak orang kreatif mendeskripsikannya sebagai perasaan bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi berkarya melalui mereka, seolah-olah mereka hanyalah perantara. Ini tidak harus berupa jenis seni yang tinggi. Anda bisa mengalaminya saat memasak dengan cinta, merawat taman, merajut, atau menari. Setiap tindakan yang dilakukan dengan penyerahan diri dan perhatian penuh dapat menjadi tindakan kreatif dan sekaligus sebuah bentuk meditasi. Jadi, seni dan kreativitas memberi kita kesempatan tak terbatas untuk menjelajahi dunia batin, untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dan untuk menyentuh yang transenden, yang berada di luar realitas sehari-hari. Ini adalah cara lain untuk membangun kuil pribadi Anda, di mana dindingnya adalah kanvas dan musiknya adalah suara gitar atau ketukan roda tembikar. Salah satu pertanyaan inti yang coba dijawab oleh agama maupun spiritualitas adalah tentang apa makna dan tujuan hidup kita. Biasanya, agama sudah menyediakan jawaban yang jelas. Sebagai contoh, dalam kekristenan, tujuan hidup adalah melayani Tuhan, menjalankan perintahnya, dan mencapai keselamatan di surga. Sementara dalam Islam, tujuannya adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ini adalah pedoman yang sangat jelas dan kuat, memberikan arah yang pasti dalam kehidupan. Tapi, bagaimana dengan orang yang tidak bisa menerima jawaban-jawaban tersebut? Apakah mereka lantas ditakdirkan untuk menjalani keberadaan tanpa makna di dunia yang absurd? Tentu saja tidak. Pendekatan spiritual tetapi non-religius menawarkan cara mencari makna bukan dari luar, bukan dari ajaran atau perintah yang datang dari atas, melainkan dari dalam, dari kehidupan itu sendiri. Disinilah gagasan dari filsafat dan psikologi eksistensialisme berperan. Para pemikir seperti Albert Camus dan Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa alam semesta itu sendiri tidak memiliki makna bawaan. Makna itu tidak ada, kita harus menciptakannya. Kita dilemparkan ke dunia ini, dan kebebasan sekaligus tanggung jawab kita adalah mengisi hidup dengan makna melalui pilihan dan tindakan yang kita ambil. Ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi sebenarnya ini adalah gagasan yang sangat membebaskan. Gagasan ini memberitahu kita bahwa kita bukan sekadar pion dalam permainan orang lain, melainkan seniman yang melukis mahakarya kehidupan kita sendiri. Psikolog Austria, Viktor Frankl, yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Nazi, mengembangkan gagasan ini dalam ajarannya yang disebut logoterapi atau terapi makna. Mengamati para tahanan, ia menyimpulkan bahwa yang paling sering bertahan hidup adalah mereka yang memiliki alasan kuat, memiliki mengapa untuk terus hidup.
Ada yang ingin bertemu anak-anak mereka, ada yang ingin menyelesaikan penulisan buku. Frankl mengidentifikasi 3 jalan utama untuk menemukan makna. Yang pertama adalah melalui kreativitas dan penciptaan, yakni dengan menyumbangkan sesuatu yang baru kepada dunia. Yang kedua adalah melalui pengalaman, melalui cinta kepada orang lain, atau melalui penghayatan keindahan alam dan seni. Dan yang ketiga, yang paling mendalam, adalah melalui sikap kita terhadap penderitaan yang tak terhindarkan. Bahkan ketika kita tidak dapat mengubah situasi, kita tetap bebas memilih bagaimana kita akan meresponsnya. Jadi, bagi orang spiritual, makna hidup bukanlah sesuatu yang perlu ditemukan seperti harta karun, melainkan sesuatu yang harus dibangun. Makna itu bisa berupa membesarkan anak, menolong sesama, menjelajahi dunia, menciptakan sesuatu yang indah, atau sekadar berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ini adalah proses yang dinamis dan hidup, bukan kebenaran statis yang diberikan sekali untuk selamanya. Pertanyaan logis dan sangat penting berikutnya adalah, bagaimana dengan moralitas? Jika Tuhan yang memberikan kita perintah di lempengan batu tidak ada dan tidak ada ketakutan akan siksaan neraka, apakah itu berarti semua diperbolehkan? Dari mana orang yang spiritual tapi tidak religius harus mendapatkan konsep tentang baik dan buruk? Ini adalah mitos umum lainnya, bahwa moralitas mustahil tanpa agama. Padahal sejarah dan pemikiran etika kontemporer menunjukkan sebaliknya. Etika sekuler atau humanistik tidak didasarkan pada wahyu ilahi, melainkan pada kualitas manusiawi, akal, empati, dan dorongan untuk mencapai kesejahteraan. Mari kita bahas bagaimana ini bekerja. Pertama, empati. Ini adalah kemampuan bawaan kita untuk merasakan penderitaan, merasakan sakit orang lain seolah-olah itu adalah milik kita sendiri. Ilmu saraf bahkan telah menemukan apa yang disebut neuron cermin di otak kita, yang aktif saat kita melakukan suatu tindakan, dan juga saat kita melihat orang lain melakukannya. Empati adalah pondasi biologis moralitas. Kita tidak memerlukan perintah jangan membunuh untuk mengerti bahwa menyakiti makhluk hidup lain itu buruk. Kita merasakannya. Kedua, akal dan logika. Berdasarkan empati, kita dapat membangun seluruh sistem etika. Prinsip yang paling terkenal adalah aturan emas moralitas, yang bunyinya, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Menariknya, aturan ini hadir dalam berbagai bentuk di hampir semua budaya dan agama, yang menunjukkan sifatnya yang universal. Namun, untuk menerapkannya, kita tidak memerlukan kepercayaan pada Tuhan. Cukup dengan eksperimen pikiran sederhana. Apakah saya ingin barang saya dicuri? Tidak. Berarti saya juga tidak boleh mencuri. Apakah saya ingin dibohongi? Tidak. Berarti saya harus jujur. Ketiga, dorongan menuju kesejahteraan bersama. Etika sekuler sering bersifat konsekuensialis, yang berarti menilai suatu tindakan berdasarkan dampaknya. Tindakan dianggap baik jika menghasilkan peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan bagi sebagian besar orang. Gagasan ini yang dikenal sebagai utilitarianisme menuntut kita untuk berpikir tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana tindakan kita memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, moralitas orang spiritual tidak didasarkan pada ketakutan akan hukuman atau keinginan akan hadiah di akhirat, melainkan pada keyakinan batin yang mendalam bahwa kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama adalah cara terbaik untuk hidup bersama di planet ini. Ini adalah moralitas yang datang dari dalam, bukan yang dipaksakan dari luar. Kritik lain yang sering diarahkan kepada orang-orang yang spiritual namun tidak beragama adalah bahwa mereka cenderung menjadi penyendiri. Agama, seperti yang telah kita bahas, menawarkan rasa komunitas yang kuat, rasa memiliki pada sebuah keluarga besar. Para jemaat beribadah bersama, merayakan hari besar bersama, dan saling mendukung di masa-masa sulit. Lantas, bagaimana dengan pencari spiritual yang memilih jalur individualis? Apakah mereka ditakdirkan untuk terisolasi dalam pencarian mereka? Stereotip tentang seorang mistikus tunggal yang menyepi di puncak gunung itu sebetulnya tidak sepenuhnya akurat. Ya, perjalanan spiritual memang pada dasarnya adalah perjalanan batin, dan momen-momen penyendirian sangatlah penting. Namun, ini tidak berarti perjalanan itu harus dilalui sendirian. Manusia adalah makhluk sosial, dan kebutuhan untuk berinteraksi serta mendapatkan dukungan dari orang-orang sejiwa tidak pernah hilang.
Hanya saja, bentuk-bentuk komunitasnya bisa berbeda. Dunia modern menawarkan banyak cara untuk menemukan suku Anda di luar struktur agama tradisional. Ini bisa berupa kelompok meditasi, di mana orang berkumpul untuk berlatih dan berbagi pengalaman. Bisa juga berupa pusat retret, tempat Anda bisa menyepi selama beberapa hari atau minggu untuk mendalami praktik spiritual dalam lingkungan yang suportif. Atau bahkan melalui kelas yoga yang bagi banyak orang bukan sekadar olahraga, melainkan tempat bertemu individu dengan nilai-nilai yang serupa. Komunitas daring atau online memainkan peran yang sangat besar. Forum, grup media sosial, podcast, dan kanal YouTube yang membahas spiritualitas, pengembangan diri, dan filosofi telah menyatukan jutaan orang dari seluruh dunia. Di sana Anda bisa bertanya, berbagi pencerahan, mendapatkan dukungan, dan menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam pencarian ini. Lebih dari itu, komunitas bagi individu spiritual tidak harus selalu berbentuk formal. Komunitas mereka bisa berupa teman-teman dekat yang diajak bicara tentang topik-topik mendalam, keluarga yang hubungannya dibangun atas dasar cinta dan hormat, atau bahkan lingkungan kerja tempat mereka bersama-sama mengejar tujuan yang bermakna. Penting untuk dipahami bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas atau keanggotaan formal. Anda bisa merasa sangat kesepian di dalam gereja yang ramai jika Anda tidak memiliki kesamaan keyakinan, dan sebaliknya, merasakan koneksi spiritual yang mendalam hanya dengan seorang teman yang benar-benar memiliki afinitas spiritual dengan Anda. Jadi, mitos bahwa orang spiritual adalah sosok terasing dan terisolasi hanyalah sebuah mitos. Mencari orang-orang sejiwa adalah bagian yang alami dan krusial dari perjalanan ini. Pertanyaan mengenai ritual sangat erat kaitannya dengan gagasan tentang komunitas. Agama-agama dipenuhi oleh ritual, ibadah mingguan, perayaan tahunan, serta upacara yang menandai momen krusial dalam hidup, kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ritual bukanlah sekadar tindakan tanpa makna. Mereka memiliki arti psikologis yang mendalam. Mereka memberi struktur pada waktu, menciptakan rasa kestabilan, membantu kita melewati masa-masa sulit, dan menghubungkan kita dengan masa lalu serta komunitas kita. Ketika seseorang meninggalkan agama, ia mungkin merasakan kekosongan, kehilangan akan kegiatan berulang yang bermakna ini. Apakah ini berarti bahwa jalan spiritual harus dijalani tanpa ritual? Tentu saja tidak. Hanya saja, di sini seperti dalam aspek lainnya, fokusnya bergeser dari ritual kolektif yang ditetapkan menjadi ritual pribadi yang kita ciptakan sendiri. Seseorang yang menempuh jalan spiritual dapat dan harus menciptakan ritualnya sendiri, yang memiliki makna khusus hanya baginya. Apa saja bentuknya, bisa apa saja. Bagi sebagian orang, itu bisa berupa ritual pagi, 5 menit keheningan sebelum memulai hari, secangkir teh yang dinikmati dengan penuh perhatian, atau menulis jurnal ucapan syukur. Ritual semacam ini membantu kita mengatur fokus dan menentukan suasana hati untuk hari itu. Bagi yang lain, itu mungkin ritual malam, meditasi singkat sebelum tidur untuk melepaskan ketegangan hari, atau membaca beberapa halaman buku yang menginspirasi. Ritual pribadi juga dapat terhubung dengan alam, misalnya merayakan titik balik matahari atau equinox, perayaan alami tertua. Ini bisa sesederhana berjalan-jalan di hutan pada hari itu, merenungkan siklus kehidupan, atau pergantian cahaya dan kegelapan, baik di dalam diri maupun di luar. Kita bisa menciptakan ritual untuk mengatasi duka, misalnya, menyalakan lilin untuk mengenang orang terkasih yang telah tiada pada hari ulang tahunnya. Kita juga dapat membuat ritual untuk merayakan pencapaian kita, sekecil apapun itu. Perbedaan utama antara ritual pribadi dan ritual keagamaan adalah bahwa maknanya tidak diberikan dari luar, melainkan diresapi oleh individu itu sendiri. Kekuatannya bukan terletak pada frasa, leluhur telah melakukannya, atau tertulis di dalam kitab suci, melainkan pada bagaimana ritual itu beresonansi dengan dunia batin Anda, di sini dan saat ini. Menciptakan momen-momen sakral kecil dalam kehidupan sehari-hari adalah cara ampuh untuk mengisinya dengan makna, kedalaman, dan kesadaran penuh. Ini adalah cara untuk menyatakan kepada semesta, saya ada, saya hadir, hidup saya berarti. Tidak adil rasanya jika kita hanya melukis gambaran yang indah-indah saja. Sama seperti pandangan dunia atau filosofi lainnya, konsep spiritual tapi tidak religius punya kritikus dan kelemahannya sendiri. Penting bagi kita untuk melihatnya secara terbuka demi mendapatkan perspektif yang seimbang.
Kritik biasanya datang dari dua sisi yang berlawanan, dari para penganut agama tradisional dan dari kalangan ateis serta skeptis yang meyakini sains secara kuat. Mari kita telaah argumen mereka. Para kritikus agama sering mengatakan bahwa spiritualitas racikan sendiri semacam ini hanyalah supermarket spiritual yang dangkal atau gado-gado keyakinan. Menurut mereka, seseorang hanya mengambil hal-hal yang disukai dari berbagai tradisi, sedikit Buddhisme, sejumput Sufisme, setetes syamanisme, namun mengabaikan aspek-aspek ajaran yang rumit dan tidak nyaman. Hasilnya adalah sistem eklektik yang tidak mendalam, yang hanya bertujuan untuk memanjakan ego. Ada benarnya dalam kritik ini. Memang ada bahaya pendekatan yang serba dangkal, di mana seseorang hanya mengoleksi kutipan indah dan praktik eksotis tanpa mau mendalami apapun secara sungguh-sungguh. Tanpa bimbingan dan disiplin yang ditawarkan oleh tradisi, mudah saja tersesat. Sekarang, mari kita lihat kritik dari sudut pandang ateis. Mereka mengatakan, spiritualitas Anda itu sama saja dengan agama, hanya saja tanpa aturan yang jelas. Anda tetap percaya pada energi, semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi yang tidak jelas definisinya. Anda hanya mengganti satu Tuhan dengan Tuhan lain yang lebih kabur dan lebih nyaman. Anda tidak bisa membuktikan keberadaan semua ini, jadi ini hanyalah keyakinan irasional yang dikemas ulang. Argumen ini juga patut dicermati. Memang benar, banyak orang spiritual percaya pada sesuatu yang transenden, sesuatu yang berada di luar jangkauan pengetahuan ilmiah. Bagi seorang materialis yang kaku, ini tidak berbeda dengan keyakinan pada Tuhan. Namun, perbedaan kuncinya terletak pada pendekatan. Spiritualitas umumnya tidak bersikeras bahwa keyakinannya harus menjadi kebenaran objektif bagi semua orang. Ini adalah pengalaman pribadi yang tidak mengklaim sebagai hukum universal. Orang spiritual bisa berkata, saya tidak tahu apakah kesadaran universal itu ada, tetapi hidup sesuai dengan ide ini membuat saya lebih baik dan lebih bahagia. Ini adalah posisi yang lebih fleksibel dan tidak terlalu dogmatis. Jadi, kedua kritik ini menunjuk pada risiko nyata, risiko bersikap dangkal dan risiko penipuan diri sendiri. Dan menyadari risiko-risiko ini adalah langkah pertama untuk menghindarinya. Mari kita perjelas satu perbedaan penting lain yang seringkali memicu kebingungan. Apa bedanya antara posisi spiritual tapi tidak religius dengan agnostisisme? Kedua istilah ini sering tertukar, padahal keduanya merujuk pada hal yang berbeda. Agnostisisme adalah posisi epistemologis, yaitu pandangan yang berfokus pada pengetahuan. Seorang agnostik menjawab pertanyaan, apakah Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi itu ada? Dengan jawaban khas mereka, saya tidak tahu, dan pada dasarnya tidak ada yang bisa tahu. Agnostik berpendapat bahwa akal manusia pada dasarnya tidak mampu membuktikan maupun membantah keberadaan yang transenden. Oleh karena itu, mereka menahan diri dari penilaian atau dogma. Ini adalah posisi yang didasari kejujuran dan kerendahan hati intelektual. Agnostisisme berbicara tentang apa yang bisa kita ketahui. Sementara itu, spiritualitas adalah tentang pengalaman, tentang apa yang bisa kita rasakan dan alami. Orang yang spiritual tidak menjawab pertanyaan, apa yang ada, melainkan pertanyaan, bagaimana seharusnya saya hidup? Mereka tidak terlalu tertarik pada kebenaran metafisik tentang struktur alam semesta, melainkan lebih fokus pada pencarian praktis akan makna, keharmonisan, dan koneksi. Mungkinkah kedua posisi ini bersatu dalam satu orang? Tentu saja, dan ini adalah kasus yang sangat umum. Seseorang bisa menjadi seorang agnostik di tingkat intelektual, mengakui bahwa ia tidak memiliki dan tidak mungkin mendapatkan bukti keberadaan Tuhan. Namun, pada saat yang sama, di tingkat eksistensial, ia bisa menjadi orang yang sangat spiritual. Ia mungkin bermeditasi bukan karena ia yakin ini akan menghubungkannya dengan Brahman, melainkan karena ia secara empiris, berdasarkan pengalaman pribadi, yakin bahwa hal itu membuatnya lebih tenang dan penuh kasih. Ia bisa merasakan kekaguman terhadap alam bukan karena ia percaya pada Dewi Gaia, melainkan karena pengalaman itu sendiri berharga dan memperkaya hidupnya. Intinya, orang seperti ini berkata, saya tidak tahu apa yang ada di balik dunia yang terlihat, tetapi saya tahu bahwa praktik dan pandangan tertentu menjadikan hidup saya di sini, dan saat ini lebih bermakna, mendalam, dan penuh sukacita. Posisi ini memungkinkan seseorang untuk menghindari dogmatisme, baik yang bersifat religius maupun ateistik. Ia tidak mengklaim telah mengetahui kebenaran mutlak, tetapi ia juga tidak menolak pencarian dan pengalaman pribadi.
ia tetap menjadi peneliti realitas yang terbuka dan ingin tahu, baik realitas eksternal maupun internal. Praktik-praktik Timur memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk spiritualitas Barat modern. Yoga, meditasi, Qigong, Tai Chi, kini bukan lagi istilah asing. Jutaan orang di seluruh dunia menggelar matras yoga, duduk dalam posisi teratai, atau melakukan gerakan yang lembut di taman-taman. Namun, penting untuk dipahami bahwa ketika praktik-praktik ini tiba di Barat, mereka mengalami transformasi signifikan. Dalam budaya asalnya, di India, Tiongkok, atau Tibet, mereka adalah dan tetap menjadi bagian integral dari sistem filosofis religius yang kompleks, Hinduisme, Buddhisme, atau Taoisme. Yoga misalnya, bukan sekadar serangkaian latihan fisik, melainkan salah satu dari 6 sekolah filosofi Hindu yang merupakan jalan 8 langkah menuju pembebasan, atau samadhi. Asana, atau postur, hanyalah salah satu dari 8 langkah tersebut. Demikian pula meditasi dalam Buddhisme bukan hanya teknik relaksasi, melainkan instrumen utama untuk memahami hakikat realitas dan mencapai pencerahan, atau nirwana. Ketika praktik-praktik ini masuk ke Barat, terutama pada abad ke-20, mereka sebagian besar dibersihkan dari konteks religius dan budayanya. Mereka disesuaikan untuk orang Barat yang mungkin belum siap menerima mitologi dan metafisika yang rumit. Fokusnya bergeser dari tujuan akhir, yaitu pembebasan atau pencerahan, ke manfaat yang lebih interim, praktis, dan mudah dipahami, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan, meningkatkan konsentrasi, dan mencapai keseimbangan emosional. Dari sinilah lahir program sekuler seperti program pengurangan stres berbasis kesadaran atau MBSR yang dikembangkan oleh Jon Kabat-Zinn. Program ini menggunakan teknik meditasi Buddha, tetapi dalam kerangka yang sepenuhnya ilmiah dan non-religius. Proses adaptasi ini tentu memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi, ia membuat alat-alat yang kuat ini dapat diakses oleh banyak orang yang tidak akan pernah mencapainya dalam bentuk tradisional. Ini membawa manfaat tak terbantahkan bagi jutaan orang. Di sisi lain, ada risiko membuang bayi bersama air mandinya, yaitu kehilangan kedalaman dan kebijaksanaan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Ketika yoga diubah semata-mata menjadi kebugaran dan meditasi menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas, potensi transformatifnya akan hilang. Oleh karena itu, bagi pencari spiritual, penting untuk menemukan keseimbangan, menggunakan praktik-praktik ini dalam hidup, namun tetap menghormati akarnya, dan sedapat mungkin mempelajari filosofi yang melandasinya. Pertanyaan tentang kematian adalah salah satu isu paling rumit dan tak terhindarkan yang harus dihadapi oleh setiap pandangan hidup atau filosofi. Agama-agama menawarkan jawaban yang jelas dan menghibur, hidup kekal di surga, reinkarnasi, atau penyatuan dengan Tuhan. Keyakinan ini membantu kita mengatasi ketakutan eksistensial akan kehampaan atau ketiadaan setelah mati. Lalu, apa yang bisa ditawarkan oleh pendekatan spiritual, namun non-religius? Bagaimana pandangan ini membantu kita menghadapi kefanaan diri tanpa janji jiwa yang abadi? Tidak ada jawaban tunggal, tetapi ada beberapa alur pemikiran yang dapat memberikan kedamaian dan penerimaan. Yang pertama adalah pergeseran fokus dari lamanya hidup menuju kedalaman dan kualitasnya. Jika hidup ini adalah satu-satunya yang kita miliki, maka setiap momen di dalamnya menjadi tak ternilai harganya. Kesadaran akan keterbatasan waktu memotivasi kita untuk tidak menunda-nunda, tetapi menjalaninya secara penuh, bermakna dan bersemangat, di sini dan saat ini. Ini adalah seruan untuk tidak menyia-nyiakan waktu pada hal-hal sepele, melainkan mendedikasikannya untuk hal yang sungguh penting, mencintai, berkarya, belajar, dan menolong. Yang kedua adalah gagasan tentang kelanjutan eksistensi, bukan dalam bentuk jiwa individu, melainkan dalam sesuatu yang lebih besar. Ini bisa berarti kelanjutan dalam anak cucu kita, dalam karya yang telah kita ciptakan, dalam ide-ide yang kita tanamkan, atau dalam kenangan baik yang kita tinggalkan di hati orang lain. Ini adalah konsep warisan. Anda mungkin tiada, tetapi hal terbaik dari diri Anda akan terus hidup di dunia. Pandangan ketiga, yang lebih mistis adalah konsep kesatuan dengan alam dan kosmos. Dari sudut pandang ini, tubuh kita terdiri dari atom-atom yang dulunya merupakan bagian dari bintang-bintang. Setelah kematian, atom-atom ini tidak menghilang. Mereka hanya kembali ke siklus materi yang besar, menjadi bagian dari tanah, tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya.
Kesadaran individual kita mungkin meredup, namun kekuatan hidup yang ada dalam diri kita hanya berubah bentuk. Ini bukanlah keabadian ego, melainkan peleburan diri ke dalam keabadian, sebuah proses kembali ke rumah. Tentu saja pandangan-pandangan seperti ini menuntut keberanian dan penerimaan. Mereka tidak menawarkan penghiburan yang instan dan mudah, namun mereka dapat mengarahkan kita pada rasa kedamaian yang mendalam dan harmoni dengan tatanan alam, di mana hidup dan mati bukanlah musuh, melainkan mitra yang tak terpisahkan dalam tarian eksistensi yang agung. Dalam diskusi kita mengenai spiritualitas, ada satu topik yang sangat pelik dan sering memicu perdebatan yang wajib kita bahas, yaitu psikedelik. Selama ribuan tahun, berbagai budaya di seluruh dunia telah memanfaatkan apa yang dikenal sebagai enteogen, zat yang dipercaya mampu membangkitkan sisi ilahi di dalam diri. Contohnya, jamur ajaib, suku Aztec, minuman ayahuasca dari suku Amazon, hingga soma di India kuno. Para syaman dan pemuka agama menggunakannya dalam ritual untuk berinteraksi dengan dunia roh, melakukan penyembuhan, bahkan menerima ramalan. Memasuki abad ke-20, khususnya setelah penemuan LSD, psikedelik merambah budaya barat dan sempat menjadi ikon gerakan kontra budaya. Sayangnya, ini segera diikuti oleh periode panjang pelarangan dan demonisasi besar-besaran. Namun, dalam 2 dekade terakhir, kita menyaksikan kebangkitan sejati, renaissance, penelitian ilmiah mengenai psikedelik di berbagai universitas ternama dunia. Sebut saja Imperial College London, New York University, dan Yale. Dan hasilnya benar-benar mencengangkan. Para peneliti menemukan bahwa dosis tunggal psilocybin atau LSD yang diberikan dalam lingkungan yang terkontrol dan suportif dapat memicu pengalaman mistis yang sangat mendalam. Secara deskripsi, pengalaman ini hampir tak terbedakan dari apa yang telah diceritakan para mistikus dari segala tradisi selama berabad-abad. Perasaan menyatu dengan alam semesta, hilangnya batasan ego, rasa cinta tanpa batas dan kekaguman, serta pemahaman akan kebenaran mendalam tentang diri dan kehidupan. Lebih jauh lagi, pengalaman ini sering menghasilkan perubahan positif yang permanen. Pasien kanker stadium akhir merasa bebas dari ketakutan akan kematian, sementara penderita depresi berat dan kecanduan menemukan jalan serta kekuatan untuk sembuh total. Namun, penting untuk digarisbawahi, psikedelik bukanlah pil ajaib, apalagi alat rekreasi semata. Ini adalah instrumen yang sangat kuat, yang bila jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan, bisa sangat berbahaya. Psikedelik tidak menciptakan spiritualitas, ia lebih berfungsi sebagai katalis, layaknya kunci yang sementara waktu membuka gerbang menuju lapisan terdalam dari jiwa atau psikis kita. Zat-zat ini dapat menunjukkan potensi sejati seseorang, memberikan pengalaman penyatuan yang selama ini dicari oleh banyak praktik spiritual. Namun, setelah pintu itu tertutup kembali, disitulah pekerjaan sesungguhnya dimulai, yakni integrasi pengalaman tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagi banyak individu di jalur spiritual, pengalaman semacam ini dapat menjadi titik balik, sebuah konfirmasi nyata bahwa di balik kesadaran ego kita yang biasa, terdapat dimensi eksistensi lain yang jauh lebih dalam dan bermakna. Akhirnya kita tiba pada bahaya terbesar yang dihadapi oleh seorang pencari spiritual, yaitu pasar spiritual. Hukumnya sederhana, di mana ada permintaan, di situ akan muncul penawaran. Karena minat terhadap spiritualitas yang terpisah dari institusi agama sangatlah masif, telah lahir industri utuh yang menjanjikan solusi instan dan mudah untuk setiap masalah batin. Pasar ini penuh dengan jebakan dan sangat penting bagi kita untuk belajar mengenalinya, agar tidak menjadi korban penipuan atau penyesatan diri. Jebakan pertama, para pseudoguru. Jebakan pertama adalah para pseudoguru dan guru yang meragukan kredibilitasnya. Mereka adalah individu yang karismatik, yang mendeklarasikan diri sebagai sosok yang tercerahkan, menuntut kepatuhan mutlak, menjanjikan penyembuhan instan, dan tentu saja meminta bayaran yang sangat mahal. Seringkali mereka menggunakan manipulasi emosional, bermain dengan rasa bersalah, dan menciptakan kultus individu di sekitar mereka. Seorang guru spiritual sejati tidak akan pernah menekan keinginan bebas Anda. Sebaliknya, mereka akan membantu Anda menemukan kebijaksanaan batin Anda sendiri. Mereka akan menunjuk ke bulan, bukannya meminta Anda untuk menyembah jarinya. Jebakan kedua,
Komersialisasi. Risiko kedua adalah komersialisasi. Banyak praktik kuno kini diubah menjadi komoditas atau tren yang modis. Yoga direduksi menjadi hanya celana ketat yang mahal. Meditasi hanya menjadi aplikasi berbayar di ponsel. Dan kesadaran, mindfulness, hanya menjadi pelatihan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan hal-hal ini secara inheren. Namun, bahayanya adalah esensi spiritualitas itu sendiri hilang di balik kemasan yang indah. Spiritualitas bukanlah sesuatu yang bisa Anda beli. Itu adalah sesuatu yang harus Anda praktikkan. Jebakan. Ketiga, positivitas beracun. Toxic positivity. Jebakan ketiga adalah positivitas beracun. Ini adalah gagasan bahwa kita harus selalu bersikap positif, selalu bergetar pada frekuensi tinggi, dan bahwa emosi negatif apapun adalah bukti ketidakspiritualan Anda. Pendekatan semacam ini memaksa orang untuk menekan dan menyangkal perasaan mereka yang sesungguhnya, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Padahal spiritualitas sejati bukanlah tentang menjadi selalu bahagia, ini tentang menjadi utuh. Ini tentang keberanian untuk menghadapi sisi gelap di shadow Anda, menghayati dan menerima semua emosi Anda, bukan berpura-pura bahwa emosi itu tidak ada. Mengenali kebenaran. Lantas, bagaimana kita membedakan gandum dari sekamnya? Kriteria utama adalah kompas batin Anda. Kembangkan pemikiran kritis. Ajukan pertanyaan. Uji segala sesuatu berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Jika sesuatu terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar memang itu tidak benar. Dan ingatlah, jalan spiritual sejati akan membawa Anda menuju kebebasan, tanggung jawab, dan belas kasih yang lebih besar, bukan kepada ketergantungan pada seorang guru atau pada tren metodologi terbaru. Jadi, kita sudah menempuh perjalanan yang panjang. Kita sudah mendefinisikan apa itu agama dan spiritualitas, menyelami sejarah dan psikologi, membahas praktik-praktik spesifik, menjawab berbagai kritik, dan membicarakan tantangan yang ada. Dan kini, kita sampai pada pertanyaan yang paling penting. Bagaimana kita merangkai semua ini? Bagaimana cara praktis kita menciptakan sistem spiritual pribadi, jalan kita sendiri, yang benar-benar berhasil untuk diri kita? Ini tidak serumit kedengarannya. Sebaliknya, ini adalah proses yang kreatif dan sangat menyenangkan. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa membantu. Akederu. Langkah pertama, penjelajahan diri, self-exploration. Sebelum membangun apapun, kita perlu mempelajari bahan bakunya. Bahan baku itu adalah diri Anda sendiri. Ajukan pertanyaan-pertanyaan jujur pada diri Anda. Apa yang benar-benar penting dalam hidup saya? Apa nilai-nilai utama saya? Kapan saya merasa paling hidup, paling terhubung dengan sesuatu yang lebih besar? Apa yang membawa sukacita dan apa yang membawa penderitaan? Apa definisi baik dan buruk bagi saya? Ambil jurnal dan mulailah menuliskan pikiran Anda tanpa menyaringnya. Inilah yang akan menjadi materi awal Anda. Warakamam. Langkah kedua, penelitian dan eksperimen. Mulai pelajari berbagai tradisi, namun jangan anggap itu sebagai dogma, melainkan sebagai sumber inspirasi. Baca tentang Buddhisme, Taoisme, Stoikisme, atau Humanisme. Cobalah berbagai praktik. Coba meditasi kesadaran atau mindfulness selama sebulan. Coba buat jurnal rasa syukur. Coba rutin berjalan kaki di taman tanpa membawa ponsel. Coba lakukan kegiatan sukarela. Dekati ini seperti seorang ilmuwan yang sedang bereksperimen. Catat apa yang beresonansi di hati Anda dan apa yang tidak. Apa yang membuat Anda lebih tenang, lebih baik, dan lebih sadar. Jangan takut mengambil sedikit demi sedikit dari berbagai sumber. Tugas Anda bukanlah menyalin jalan orang lain, melainkan menciptakan jalan Anda sendiri. Rafalarmaran, langkah ketiga, menciptakan ritual pribadi. Seperti yang sudah kita bahas, ritual itu sangat penting. Berdasarkan pengalaman Anda, ciptakan beberapa ritual sederhana, namun bermakna yang akan Anda lakukan secara rutin. Ini bisa jadi sesuatu yang sangat simpel, namun jangkar-jangkar kecil inilah yang akan menopang Anda dalam perjalanan ini. Raipasai-papa. Langkah keempat, mencari komunitas temukan, setidaknya 1 atau 2 orang yang dengannya Anda bisa berbicara tentang topik-topik ini secara terbuka dan tanpa penghakiman. Bagikan penemuan, keraguan, dan kesulitan Anda. Dukungan dari orang-orang yang berpikiran sama sungguh tak ternilai harganya.
Aromar Buratatyeom. Langkah kelima, bersikaplah fleksibel. Dan akhirnya, langkah kelima dan yang paling krusial, bersikaplah fleksibel. Sistem spiritual Anda bukanlah monolit yang dipahat di atas batu. Ia adalah organisme hidup yang akan tumbuh dan berubah seiring dengan perubahan Anda. Apa yang berhasil bagi Anda di usia 20 tahun, mungkin tidak lagi berlaku di usia 40. Bersiaplah untuk meninjau kembali keyakinan Anda, melepaskan yang lama, dan mencoba hal baru. Hal terpenting dalam perjalanan ini bukanlah mencapai tujuan akhir, melainkan proses itu sendiri. Proses mengenal diri dan dunia, proses menjadi pribadi yang lebih utuh, penuh kasih, dan bijaksana. Jadi, mari kita simpulkan perjalanan panjang kita ini. Bisakah seseorang menjadi spiritual tapi tidak religius? Setelah semua yang kita bahas, saya rasa jawabannya sudah jelas. Ya, tentu saja. Kita telah melihat bahwa agama adalah sistem yang terorganisir, kolektif, dengan dogma, ritual, dan institusi tertentu. Sementara spiritualitas adalah pencarian pribadi, internal, akan makna, koneksi, dan nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman pribadi. Keduanya tidak saling meniadakan. Seseorang bisa menjadi religius dan spiritual pada saat yang sama. Namun, sangat mungkin juga untuk menempuh jalan spiritual tanpa harus terikat pada agama manapun. Kita menemukan bahwa jalan ini bukanlah penemuan abad ke-21. Akarnya jauh tertanam dalam sejarah dan filosofi. Kita juga memahami bahwa spiritualitas tidak bertentangan dengan sains, malah sebaliknya seringkali menemukan konfirmasi di dalamnya. Kita telah membahas praktik-praktik konkret, seperti kesadaran penuh atau mindfulness, menyatu dengan alam dan kreativitas yang semuanya dapat diakses oleh siapa saja. Kita melihat bahwa kita bisa membangun etika yang kokoh, menemukan komunitas, dan menciptakan ritual kita sendiri di luar tembok rumah ibadah manapun. Dan yang terpenting, kita telah mematahkan mitos bahwa ini adalah jalan bagi mereka yang egois atau penyendiri. Spiritualitas sejati tidak mengarah pada pemujaan diri, melainkan pada rasa belas kasih yang mendalam dan kesatuan dengan semua makhluk hidup. Tentu saja, jalan ini menuntut tanggung jawab, keberanian, dan introspeksi yang lebih besar. Ada tantangannya sendiri, dan tidak ada jawaban yang instan. Tapi justru disinilah letak keindahan dan nilainya. Ini adalah jalan bagi mereka yang siap mengambil alih kendali atas hidup dan makna mereka. Terima kasih banyak telah menemani saya dalam perjalanan ini dan menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat bagi Anda dan memicu pemikiran, mohon berikan like. Ini akan sangat membantu perkembangan kanal ini. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam kami berikutnya. Dan sekarang saya punya pertanyaan utama untuk Anda. Bagaimana Anda mendefinisikan spiritualitas Anda? Apakah Anda menganggap diri Anda religius, spiritual, keduanya, atau tidak keduanya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Saya sangat tertarik untuk membaca pemikiran dan pengalaman Anda. Mari kita ciptakan diskusi yang benar-benar mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya.